Assalamualaikum Bu Lufi. Waalaikumsalam Bu Devi. Apa kabarnya hari ini? Agak gemuk Bu, ada masalah nih. Dari Bu Devi. Apa nih yang bikin bad mood? Iya, ini ada perubahan kebijakan Bu dari kepala sekolah gitu ya. Saya kan untuk jadi pembimbing ekskul OSN IPA gitu Bu. Tapi kalau sebelumnya kan kontrak pembimbingannya kan reguler ya Bu. Intinya jangka panjang gitu. Nah sekarang kebijakan kepala sekolah itu proses pembimbingannya dijadikan insidental Bu. Jadi hanya 1 atau 2 bulan sebelum lomba gitu. Nah, saya khawatir nanti gimana kalau kayak gitu dong, jangka panjang aja belum tentu menang kan, apalagi ini cuma insidental gitu ya Bu. Terus jadi gimana dong? Jadi kalau boleh saya simpulkan, permasalahan yang dihadapi Bu Lufi adalah adanya perubahan sistem ya Bu. Dari pembimbingan ekskul jangka panjang menjadi insidental. Dan itu tadi memunculkan kekhawatiran dari Bu Lufi, takutnya hasilnya nggak maksimal gitu ya Bu? Iya Bu, itu saya khawatir nanti gimana bisnisnya gitu ya untuk proses pembimbingan yang insidental gitu. Oke. Harapan Bu Lufi setelah kita ngobrol ini apa sih yang mau kita dapat nih setelah kita ngobrol? Harapan saya nanti Bu jadi bisa kasih masukan gitu buat saya gimana nanti gambaran untuk proses pembimbingannya Bu gitu. Berarti Bu Lufi berharap setelah kita berdialog ini nanti kita akan ketemu nih proses pembimbingan yang dalam jangka insidental, jangka pendek tapi berhasil maksimal. Gitu ya Bu? Pengennya kita ini. Betul. Sebenarnya menurut Bu Lufi ya, yang membuat perbedaan efektivitas dari pembimbingan jangka panjang dan jangka pendek itu apa? Yang menurut Bu Livia membuat pembelajaran menurut saya lebih efektif nih gitu. Apa itu yang membuat Bu Livia merasa bahwa pembimbingan itu harus panjang, kalau pendek berarti nggak efektif gitu. Apa yang membuat Bu Livia berpikiran seperti itu? Ya, artinya kan konsep dasarnya harus diberikan dulu ke anak ya Bu ya, baru kemudian pemberian soal latihan itu juga berjenjang gitu. Kemudian juga gitu try out gitu Bu, uji coba gitu. Jadi ini bukan sebuah sistem yang singkat gitu ya menurut saya, karena silabusnya juga banyak banget di materinya gitu. Sebenarnya kan ada biologi, ada fisika, kemudian biologinya kan juga banyak semua bab gitu yang masuk ke dalam silabus OSN IPA itu Bu. Jadi Bu Lufi merasa bahwa pembimbingan jangka panjang itu lebih efektif ya Bu? Ya menurut saya karena kita jadi punya slot waktu yang lebih banyak gitu ya untuk memberikan bekal ke anak gitu Bu. Yang membedakan Bu dengan kalau ketika insidental dengan jangka panjang itu yang paling membedakan dalam prosesnya itu apa Bu? Apa metodenya kah atau apa? Gitu yang paling membedakan kalau menurut Bu Lufi sendiri? Ya jelas nanti metodenya akan berbeda ya Bu. Kalau pada saat jangka panjang itu kan saya biasanya begini, pemberian materi dulu secara umum gitu ya, kemudian nanti latihan soal, kemudian nanti saya gitu kan. Nah kalau ini dengan sistem insidental ya saya nggak bisa lagi melakukan hal seperti itu, tetapi secara tayang gitu ya, mungkin langsung ke soal-soal saja saya memberikan materinya gitu Bu. Ketemu soal satu nanti dibahas konsepnya begitu dalam bayangan saya itu begitu. Menurut Bu Dewi gimana ya?
Berarti yang paling membedakan itu yang akan hilang adalah pembahasan ya, pemberian materi pembahasan ya, Bu? Iya Bu, gitu. Jadi nggak ke materi dulu, tapi langsung ke soal, baru kemudian ke materi gitu Bu. Metodenya akan berbeda ya Bu. Kalau pada saat jangka panjang itu kan saya biasanya begini, apa namanya, pemberian materi dulu secara umum gitu ya, kemudian nanti eh, latihan soal, kemudian nanti saya gitu kan. Nah kalau sekarang ini dengan sistem insidental ya saya nggak bisa lagi melakukan hal seperti itu, tetapi secara tayang gitu ya, mungkin langsung ke soal-soal saja saya apa namanya, memberikan materinya gitu Bu. Ketemu soal satu nanti dibahas konsepnya begitu begitu. Dalam bayangan saya itu begitu, menurut Bu Dewi gimana ya? Berarti yang paling membedakan itu yang akan hilang adalah pembahasan ya, pemberian materi pembahasan ya, Bu? Iya Bu, gitu. Jadi nggak ke materi dulu, tapi langsung ke soal, baru kemudian ke materi gitu Bu. Pembahasan yang tadi hilang di apa namanya di pembimbingan jangka panjang itu kira-kira dapat digantikan enggak dengan metode yang lain? Yang tadi kan yang membedakan itu kalau jangka panjang ada pembahasan, pemberian soal, targetnya ini. Untuk berarti yang akan hilang kan pembahasannya di sesi ini yang akan hilang. Bisa nggak metode pembahasan ini kira-kira bisa nggak diganti dengan metode atau teknik yang lain gitu menurut Bu Luvia sendiri? Kalau selama ini kan model latihan itu di kelas ya Bu, setelah jam KBM ya, berarti di atas jam 2 sampai jam 4 biasanya gitu. Nah kalau sekarang ya mungkin nggak bisa lagi seperti itu, atau mungkin bisa tapi di mix gitu Bu, di mix dengan misalnya dengan pembelajaran daring Bu. Jadi nanti saya akan membuat modul yang isinya adalah khusus untuk membahas soal-soal OSN dengan apa ya istilahnya ya, gambar-gambar yang cukup menjelaskan, kemudian nanti penjelasannya juga singkat, on point saja gitu. Kemudian juga nanti saya akan mengirimkan soal-soal ini via WhatsApp, nanti anak-anak juga bisa mengirimkan jawabannya ke saya via WhatsApp juga. Nanti saya juga akan mengevaluasi jawaban anak-anak itu via WhatsApp juga Bu. Jadi untuk menambal kekurangan durasi waktu tatap mukanya itu jadi gitu. Mungkin juga nanti akan ditambahkan dengan pengiriman video pembelajaran gitu ya, saya cari di YouTube kali ya Bu ya. Gitu. Iya, berarti ini perlu kerja keras ini. Ya, Berarti kalau boleh saya simpulkan nih tadi ya, Bu Luvi berarti mengatasi keterbatasan pembahasan soal secara langsung akan membuat modul, kemudian memberikan referensi YouTube, terus apalagi tadi saya sampai lupa saking banyaknya itu. Berarti itu bisa diganti dengan WhatsApp, konsultasi lewat WhatsApp gitu ya Bu? Atau mungkin juga nanti saya akan itu ya Bu ya, menggandeng guru fisika juga ya Bu ya, karena saya kan basicnya biologi Bu. Sementara kalau IPA itu kan materinya ada biologi, ada fisika, ada kimia, dan tingkat kesulitannya kan juga lebih tinggi. Jadi nanti proses pembimbingannya saya bagi dua ya Bu ya. Untuk yang biologi sendiri nanti saya yang mampu, kemudian untuk yang fisikanya nanti saya minta tolong teman yang latar belakang keilmuannya fisika gitu ya Bu ya. Gimana Bu Dewi? Oke, berarti tadi selain membuat modul, terus memberikan YouTube, terus via WhatsApp, Bu Luvi kayaknya ini udah berencana ngajak teman-teman nih untuk berkolaborasi. Pembahasan tadi kita ganti pakai modul, YouTube gitu. Kalau metode pembimbingan sendiri mungkin Bu, tadi kan kita di pembahasan nih, sudah ketemu nih pembahasan. Ada nggak metode yang berbeda antara pembimbingan langsung jarak panjang dengan pembimbingan dengan jarak pendek? Itu ada metode khusus atau modul aja nih? Ya, kalau pembimbingan yang tatap muka itu kan kitanya yang aktif ya Bu, kita yang masih gitu ya ke anak itu. Nah, dan kelebihannya ya kita bisa langsung melihat responnya si anak ini paham atau tidak gitu kan. Nah, tapi kalau pembimbingan yang daring begitu, yang jangka pendek begitu ya, siswanya yang harus aktif
untuk menanyakan ke kita gitu. Kita hanya memancing lewat soal-soal yang kita berikan gitu. Jadi sejauh ini sih ini juga sudah pernah saya lakukan dulu waktu pandemi itu Bu Dedi ya. Jadi anak-anak saya berikan ininya soal-soalnya, kemudian mereka mengerjakan di rumah, kemudian jawabannya dikirimkan lagi ke saya Bu Dedi gitu. Oke. Jadi semacam penugasan mandiri ya Bu metodenya. Iya betul Bu. Untuk pembuatan modul, kolaborasi dan lain sebagainya udah ada terpikir mau dijadwalkan kapan gitu? Mungkin Bu Lufi? Cepatnya Bu Dedi, karena semakin cepat semakin baik gitu ya. Yang bikin modul kan juga butuh waktu. Nah apalagi juga melibatkan orang lain gitu yang kontrol pengerjaannya kan juga nggak bisa kita kendalikan ya Bu ya gitu. Dan saya juga mungkin akan segera mungkin untuk menghubungi anaknya, termasuk juga minta bantuan ke orang tua Bu supaya bisa menyemangati anak-anaknya untuk bisa fokus dan membagi waktu antara jam belajar biasa dengan latihan soal-soal OSN itu Bu gitu. Karena kan ini pasti akan lebih banyak di rumah ya Bu proses belajarnya. Berarti harus belajar di rumah dan lain sebagainya. Kalau melihat itu, berarti ini kalau dirinci siapa aja yang akan terlibat nih dalam kegiatan ini? Tadi kok sepertinya banyak sekali yang akan dilibatkan. Kira-kira siapa aja yang bisa kita libatkan dalam kegiatan ini nanti? Oh iya. Ya, berarti saya jelas akan melibatkan siswanya, kemudian orang tua siswa, kemudian rekan guru saya yang latar belakangnya kita, kemudian saya juga tentu akan melaporkan hal ini kepada kesiswaan, kemudian nanti kesiswaan akan melaporkan kepada kepala sekolah gitu. Oke, setelah panjang lebar nih yang kita bicarakan tadi, ada nggak menurut Bu Lufia solusi yang sedikitlah yang kita dapatkan itu? Ya, terima kasih Bu Dedi, saya jadi tercerahkan ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakannya ya Bu ya. Tolong semangati saya ya Bu. Perasaannya Bu Lufi bagaimana setelah kita berdialog, bercakap-cakap gini? Lega Bu, paling tidak unek-unek saya ini yang tadinya gitu, jadi gitu ya. Sebenarnya yang ikut bahagia itu saya juga, karena saya juga mendapat pencerahan dari Bu Lufi. Oh, berarti ketika ada permasalahan seperti ini, mungkin suatu hari saya juga mengalami yang sama. Berarti saya tidak menjadi halangan untuk saya untuk menjadi sukses gitu. Kadang kita kan berpikir ya, ini kayaknya nggak mungkin deh, jadi nggak maksimal. Ternyata dengan pembicaraan kali ini dalam hal yang kepepet pun ternyata kita insya Allah bisa memaksimalkan sesuatu dalam waktu yang singkat. Saya belajar banget dari Bu Lufi. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti sukses semua. Saya tunggu kabar yang baiknya. Terima kasih Bu Devi. Waalaikumsalam.